Oke, pandemi jadi endemi. Mungkinkah dan ini kapankah? Kita akan menanyakannya, mencari jawabannya bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Dr. Boni Wimlestari, epidemiolog Universitas Padjadjaran. Bergabung juga Dr. Muhammad Adib Kumaydi, Ketua PBID, dan juga Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Republik Indonesia. Selamat pagi para dokter, Bapak Ibu, sehat sehat semuanya ya. Selamat pagi, ya, alhamdulillah sehat. Pagi semuanya. Iya, alhamdulillah. Saya mungkin mau ke Dokter Boni dulu. Dokter Boni, sebenarnya tanda-tanda kalau pandemi ini berubah menjadi endemi, indikatornya apa saja? Iya, sebetulnya agak terlalu dini ya kalau kita sebetulnya menyatakan ya kita sudah mau endemi sekarang tuh menurut saya mungkin lebih tepat kita mempersiapkan ya. Jadi fase transisi barangkali lebih tepat. Jadi sekarang ini kita di fase transisi dari epidemi menuju endemi. Jadi kalau dari definisi endemi itu adalah suatu kondisi di mana angka kejadian penyakit di suatu daerah atau di suatu wilayah itu memang konstan gitu ya. Jadi ada terus gitu di wilayah tertentu begitu. Nah, sebelumnya kan COVID ini baru gitu ya. Kalau kita mau menyatakan COVID ini menjadi suatu endemi, maka memang COVID ini akan kita temukan sebagaimana penyakit-penyakit infeksi pernafasan lainnya begitu ya. Nah, ini kalau fase-fasenya itu kita kan sudah dalam kacamata kesehatan masyarakat, vaksinasi itu merupakan senjata yang penting gitu untuk melawan pandemi gitu. Dan ini sudah kita mulai gitu. Jadi mulai dari fase persiapan tadi ada vaksinasi, ada fase transisi vaksinasi. Nah, dengan target di fase transisi ini kita sebetulnya ketercapaian dosis lengkap, dosis primer ya, bukan yang booster nih. Dosis primer vaksinasi itu seyogianya di atas 80% indikatornya. Jadi kita baru dengan indikator itu kita baru bisa mulai transisi mempersiapkan ke arah endemi. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua itu adalah jumlah kasus. Jadi sekarang ini jumlah kasus bukan lagi hal yang utama karena kalau dengan kondisi endemi ya jumlah kasus bisa banyak gitu. Tapi yang jadi indikator kita itu adalah angka keterisian tempat tidur di rumah sakit. Okay. Jadi angka hospitalisasi itu penting kita monitor. Jadi kalau sekiranya ada tanda-tanda endemi itu pasti kasus banyak, tapi bisa jadi hospitalisasinya rendah gitu. Jadi terkontrol ya kondisinya. Kemudian yang ketiga itu adalah strategi epidemi kan penemuan kasus dilakukan secara aktif. Mungkin kalau bahasa awam kita tuh pelacakan kontak gitu ya, semua dilacak, semua dites gitu. Pada kondisi endemi tidak lagi demikian. Yang kita lakukan adalah nanti penemuan kasusnya secara pasif, artinya orang yang bergejala saja, yang punya gejala influenza misalnya, ada demam, ada batuk, ada pilek. Nah, itu yang kita tes begitu. Dan kita tentu sudah banyak sekarang baik PCR maupun tes rapid antigen itu tersedia. Jadi akan ada memang perubahan-perubahan terutama nanti di tatanan layanan kesehatan begitu. Nah, indikator ini yang saya pikir perlu dipersiapkan. Nanti kita tunggu mungkin Bu Siti Nadia punya penjelasan lebih lanjut. Saya kira tim ahli sudah menyiapkan ya. Nah itu, Dokter Boni, saya mau langsung tanyakan ke Dokter Nadia. Apakah kemudian indikator-indikator yang tadi sempat disampaikan oleh Dokter Boni ini sudah memenuhi kualifikasi negara kita sehingga kemarin Menteri Kesehatan mengatakan bahwa akan ada persiapan transisi dari pandemi menjadi endemi. Bagaimana Dokter Nadia? Ya, jadi kalau kita lihat ya, dan juga melihat bagaimana perkembangan Omikron saat ini atau varian ataupun juga COVID-19 saat ini, kita cukup optimis ya bahwa kita bisa sebenarnya mengendalikan pandemi ini. Jadi tentunya sebelum sampai ke epidemi ataupun sampai ke status yang kita sebut sebagai endemi, tentunya yang pertama kita lakukan adalah mengendalikan pandemi ini. Nah, mengendalikan pandemi ini kita sudah tahu ada beberapa ukuran yang memang sudah kita gunakan. Misalnya level daripada PPKM. Kemudian tadi Bu Boni sampaikan bahwa cakupan vaksinasi yang tinggi. Kemudian angka-angka tadi ya, angka konfirmasi, angka kematian, angka perawatan rumah sakit itu semuanya harus rendah. Dan ini harus dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini kita sebut sebagai fase yang kita
akan tuju, yaitu mengendalikan pandemi ini. Nah, setelah masa transisi dari pandemi ke endemi ini dimulai dengan pandemi yang terkendali, kita akan memulai suatu kondisi yang kita sebut sebagai pra-endemi dan baru nanti ke arah endemi. Jadi memang tujuan akhirnya adalah endemi, tapi ada tahapan-tahapan yang harus kita siapkan untuk menuju ke arah sana. Oke. Nah, Dokter Nadia, tadi kan ada beberapa poin ya mengenai tingkat booster vaksinasi, kemudian tingkat keterisian rumah sakit jika dibandingkan dengan kasus aktif harian. Ini seperti apa variabel-variabel ini yang terjadi saat ini, Dokter? Iya, kalau kita lihat ya saat ini kan memang kita masih menghadapi peningkatan kasus ya, terutama karena peningkatan kasus COVID-19 ini terjadi karena adanya varian Omicron ini. Tapi di sisi lain kita lihat dengan cakupan vaksinasi yang cukup luas, angka keparahan maupun tingkat kematian ini sudah jauh lebih banyak berkurang dibandingkan varian sebelumnya, yaitu varian Delta. Padahal kalau kita lihat profil daripada varian Omicron ini sebenarnya dia jauh lebih fatal daripada varian Delta ya, karena dia menggabungkan berbagai mutasi yang ada di varian Alpha, Beta, Delta, juga adanya mutasi-mutasi yang cukup banyak, lebih banyak dari varian-varian sebelumnya. Tapi kemudian tingkat keparahan dan kematian yang kita lihat pada level komunitas itu tidak separah yang terjadi pada varian Delta. Cukup banyak yang terinfeksi tertular tapi cenderung tidak bergejala ataupun gejala ringan. Untuk persentase vaksinasi booster itu berapa ya, Dokter Nadia ya? Kalau sampai saat ini baru 5% dari total sasaran kita 208 juta. Ya. Artinya itu sudah melewati tadi yang disampaikan Dokter Boni, vaksinasi primer dosis pertama dan kedua, begitu ya, Dokter Nadia? Kalau dosis pertama dan dosis kedua kita masih pada angka 91,5% dan dosis kedua itu baru pada angka 69%. Jadi memang masih ada ya sasaran yang harus kita kejar. Ditambah lagi kita tahu ada sekitar 2,4 juta yang harus kita ulang dari dosis pertamanya ya, karena kemudian mereka ini sudah terlalu lama terlewat dari rentang dosis kedua. Oke, Dokter Adip, melihat persiapan yang mulai dilakukan dari pandemi menuju endemi, apalagi poin yang perlu diperhatikan juga termasuk mengedukasi masyarakat tentang hal ini, Dokter Adip? Ya, jadi yang paling penting dalam fase persiapan atau transisi, karena kalau saya sepakat dengan Dokter Boni bahwa mungkin saat ini kita belum menjadi endemi ya. Karena parameter-parameter yang kemudian dipakai termasuk kemudian kita tahu bahwa pandemi adalah global, problem global, maka tentunya acuan kondisi yang ada di negara-negara yang lain pun juga harus menjadi rujukan. Sehingga pada saat kemudian kita mau melangkah menjadi endemi yang harus kita persiapkan, bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin karena kita tahu bahwa pada saat kemudian ini akan melangkah menjadi endemi ataukah kemudian dicabut status pandemi, dan itu mungkin WHO akan melakukan kalau di negara-negara yang lain pun juga sudah mulai menurun, maka yang perlu diperhatikan adalah reproduction number-nya. Reproduction number-nya yang kemudian kalau saat ini nanti akan melangkah menjadi di bawah angka 1, maka bukan tidak mungkin nanti pandemi pun akan dicabut. Tapi yang menjadi kewaspadaan kita, sekali lagi kewaspadaan kita adalah kita tidak tahu varian COVID ini berhenti di Omicron ataukah akan ada varian yang lain. Ini yang memang kalau di teman-teman peneliti ini yang menjadi harap-harap cemas itu ya di sini nih. Nah, tapi pada saat kemudian nanti kita bicara ini melangkah kepada endemi, yang harus dipersiapkan adalah tetap, karena bukan tidak mungkin nanti endemi itu akan ada dalam satu wilayah, di mana di wilayah-wilayah yang mungkin vaksinasinya cakupannya masih kurang, di wilayah-wilayah yang mungkin secara persiapan sarana prasarana kesehatan masih kurang. Jadi ini yang saya kira menjadi satu hal yang perlu untuk kemudian kita waspadai, sekaligus kita meningkatkan kemampuan kesehatan di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Dan ini tentunya termasuk juga nanti adalah kemampuan tetap untuk secara epidemiologi, tracing, terus kemudian penemuan kasus baru ini tetap untuk menjadi konsen, sehingga preventif promotif untuk pencegahan ke depan ya, karena bukan tidak mungkin nanti yang akan bisa terjadi adalah endemi, mungkin bukan endemi istilahnya, ada seasonal infection respirasi.
Jadi ada musiman gitu. Seperti halnya dengan musiman sakit flu juga. Tapi Flu ini musiman menjadi begitu satu hal ya? yang tetap harus kita waspadai juga. Ya. Oke, karena kalau bicara soal flu musiman itu juga sudah sempat disampaikan dan juga narasi itu sempat mengemuka di publik karena sempat disampaikan juga ya oleh pakar kesehatan baik itu dari Singapura, Amerika Serikat. Nanti kita akan bahas lebih lengkap bagaimana kemudian kita menggambarkan mengenai bentuk transisi dari pandemi menuju ke endemi atau flu musiman tadi istilahnya. Kita akan bahas lebih lengkap. Usai jeda tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.